Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini di mana kita akan kembali lagi bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita ini bertepatan dengan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang percaya. Nah, oleh sebab itu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Saudara, inilah teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam peringatan Pentakosta hari ini, hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang percaya, hari yang orang Kristen peringati sebagai pemberian Roh Kudus kepada orang percaya, kepada gereja Tuhan. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari teks firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, yang berbicara tentang hari pencurahan Roh Kudus, hari di mana Roh Kudus diberikan kepada orang percaya, apa makna yang kita bisa dapatkan dari bagian firman Tuhan ini yang berkisah tentang pemberian Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, makna daripada pemberian Roh Kudus kepada setiap orang percaya berdasarkan bagian firman Tuhan ini adalah penggenapan janji Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa Pentakosta yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13 ini, saudara, ini merupakan penggenapan janji Bapa kepada para murid. Ya, Bapa berjanji akan memberikan seorang penolong, Bapa berjanji akan memberikan seorang penghibur, itulah Roh Kudus kepada para murid. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemberian Roh Kudus kepada orang percaya ini merupakan sebuah penggenapan janji Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Saya membacakan Lukas 24 ayat 49, demikian firman Tuhan, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kemudian dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat yang keempat, di situ dicatat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat 17, di situ dicatat, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Kemudian Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26, di situ dicatat, "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Yang terakhir Yohanes 4:16 ayatnya yang ke-7. Di situ dicatat, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Nah, saudara, dari teks-teks firman Tuhan tadi kita bisa melihat dengan jelas bahwa pemberian Roh Kudus kepada orang percaya ini merupakan penggenapan janji Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dia tidak meninggalkan para muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya sendirian di dunia ini. Tetapi Yesus berkata dia akan mengutus Roh Kudus yang dijanjikan Bapa untuk pada akhirnya menyertai kehidupan mereka. Jadi, makna daripada pemberian Roh Kudus kepada setiap orang percaya yang kita bisa dapatkan dari bagian firman Tuhan ini adalah pemberian Roh Kudus kepada orang percaya. Ini adalah penggenapan janji Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya, ketika saudara dan saya bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus pasti diberikan kepada kita. Ketika kita bertobat, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saat itulah juga Roh Kudus diberikan kepada kita. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 38, Petrus berkata, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jadi setiap kita yang sudah bertobat dan percaya beriman kepada Kristus, maka Roh Kudus diberikan Bapa kepada kita. Ya, inilah janji Bapa yang digenapi kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Janji Bapa, Roh Kudus diberikan kepada setiap kita yang sudah ada di dalam Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, ketika kita percaya, bertobat, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saat itu Roh Kudus juga diberikan kepada kita. Jadi tidak ada lagi embel-embel yang lain untuk bisa memperoleh Roh Kudus. Tidak harus dulu kita berbahasa roh, tidak harus dulu kita harus dibaptiskan, diselam, tidak harus kita mengalami peristiwa yang supranatural baru kita mengalami atau menerima Roh Kudus. Tidak. Pada saat saudara dan saya bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, saat itu juga Roh Kudus diberikan kepada kita. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah berkat terbesar. Inilah berkat terpenting. Inilah berkat terindah. Inilah berkat yang termulia yang diberikan Bapa kepada kita di dalam Yesus Kristus. Itulah Roh Kudus.
Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah ada di dalam Kristus, saudara dan saya dikaruniai Roh Kudus. Saudara dan saya diberikan Roh Kudus. Itu sebabnya di dalam diri kita yang sudah percaya kepada Kristus, pasti ada Roh Kudus. Yang kedua, saudara, makna pemberian Roh Kudus kepada setiap orang percaya berdasarkan bagian firman Tuhan ini adalah Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk tinggal dalam diri orang percaya dan juga menyertai orang percaya selama-lamanya. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam peristiwa Pentakosta, peristiwa ketika Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya, ya. Di sini kita melihat bahwa dalam peristiwa Pentakosta tersebut, Roh Kudus itu dicurahkan kepada orang percaya untuk memenuhi orang percaya. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, saudara, istilah maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus ini mengindikasikan bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya dan tinggal di dalam diri orang percaya dan menyertai orang percaya selama-lamanya. Ya, itulah Pentakosta. Roh Kudus diberikan untuk tinggal dalam diri orang percaya dan menyertai orang percaya selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 dan ayat 17 berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Garis bawahi kalimat supaya ia, Roh Kudus, ya, yang Yesus minta kepada Bapa untuk diberikan kepada orang percaya sebagai seorang penolong itu supaya Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, orang-orang percaya di dalam Yesus, mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Menyertai kamu, diam di dalam kamu selama-lamanya. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Roh Kudus yang diberikan kepada kita, pada saat kita percaya kepada Kristus, Dia akan tinggal selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, melainkan senantiasa menyertai kita selama-lamanya. Tinggal dalam diri kita, menyertai kita selama-lamanya. Nah, saudara, kehadiran Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, yang menyertai kita selamanya ini, ya, Dia menolong kita, memampukan kita, sehingga kita beroleh kekuatan, kita beroleh penghiburan, kita beroleh sukacita, kita beroleh hikmat, kita beroleh damai sejahtera, kita beroleh kemenangan di dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk ketika saudara dan saya menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan hidup, maupun juga berhadapan dengan setiap godaan dari dunia ini, maupun juga godaan dari iblis. Selain itu, saudara, Roh Kudus juga yang sudah tinggal dalam diri kita dan yang menyertai kita selamanya itu, Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Memimpin, ya. Memimpin kita kepada seluruh kebenaran, bukan sebagian kebenaran, tapi seluruh kebenaran, sehingga pada akhirnya kita mencintai kebenaran dan kita hidup dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, Roh Kudus memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus tidak akan menyesatkan kita. Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, ada banyak sekarang orang mengklaim, saya mendapatkan
suara dari Roh Kudus. Saya mendapatkan perkataan dari Roh Kudus. Roh Kudus bicara kepada saya. Tetapi apa yang disampaikan itu justru kok bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ini aneh. Ada banyak oknum-oknum yang mengklaim dirinya mendengarkan suara Roh Kudus, tapi apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, yang dia klaim berasal dari Roh Kudus, kok bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, padahal Alkitab berkata, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Mustahil Roh Kudus mengajar kita bertentangan dengan ajaran Alkitab. Justru Roh Kudus akan membimbing kita untuk melihat kebenaran Alkitab dan hidup dalam kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah. Oleh sebab itu, saudara, hati-hatilah dengan setiap oknum yang mengaku hamba Tuhan. Hati-hatilah dengan setiap oknum yang gampang sekali mengklaim bahwa saya mendapatkan suara dari Roh Kudus, tetapi apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan kepada saudara, justru kok bertentangan dengan ajaran Alkitab. Justru kok bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Tidak mungkin Roh Kudus menyesatkan saudara dan saya. Tidak mungkin Roh Kudus mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab yang adalah firman Allah. Kalau ada orang yang mengklaim, entah dia memakai istilah saya hamba Tuhan, saya mendapatkan ilham wahyu dari Roh Kudus, tetapi apa yang disampaikan, ilham, pengajaran yang disampaikan itu bertentangan dengan ajaran Alkitab, jelas itu bukan suara Roh Kudus. Itu suara roh kudis, ya, roh kepalsuan. Ya, siapa lagi bapa segala dusta kalau bukan iblis? Alkitab berkata iblis menyamar sebagai malaikat terang. Karena tidak mungkin Roh Kudus menyesatkan kita. Karena tidak mungkin Roh Kudus membawa kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Oleh sebab itu, hati-hati, jangan terkesima dengan karisma manusia yang kelihatannya rohani, yang menawarkan atau bersaksi tentang hal-hal yang spektakuler, yang supranatural. Perhatikan ajarannya. Perhatikan apa yang dia sampaikan. Tak peduli dia mengklaim saya mendapat inspirasi wahyu suara dari Roh Kudus. Tetapi ketika apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan bertentangan dengan firman Tuhan, saudara dan saya harus berani mengatakan itu bukan dari Roh Kudus. Ya, bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab, itu bukan dari Roh Kudus, itu dari setan. Setan selalu bertentangan dengan firman Tuhan, bukan? Ya. Karena Yesus sendiri sudah pernah berkata, akan banyak orang yang mencatut namaku untuk menyesatkan kamu. Oleh sebab itu, jangan terkesima dengan karisma penampilan manusia, tak peduli dia menyebut dirinya hamba Tuhan. Perhatikan ajarannya. Dari buahnya lah kamu mengenalnya. Salah satunya, apa buahnya? Ya, buahnya bukan orang datang berbondong-bondong. Ya, bisa jadi orang datang berbondong-bondong kepada dia karena orang ini tidak kenal ajaran Alkitab. Orang yang berbondong-bondong itu tidak pernah suka baca Alkitab sehingga tertipu oleh ajarannya yang sesat, berbondong-bondong. Ya, orang seringkali katakan, lihat buahnya, lihat banyak pengikutnya. Apakah pengikutnya itu sungguh-sungguh memahami ajaran Alkitab? Karena orang Kristen yang tidak memahami ajaran Alkitab dengan benar akan mudah disesatkan oleh para pengajar sesat. Itu sebabnya Yesus bilang, dari buahnya lah kamu bisa melihat. Apa buahnya? Ajarannya. Apakah sesuai dengan ajaran Alkitab atau tidak? Kalau bertentangan, itu bukan dari Roh Kudus. Meskipun dia mengklaim mendapatkan pengajaran itu dari Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran? Tidak mungkin Roh Kudus menyesatkan kita. Tidak mungkin Roh Kudus bertentangan dengan Alkitab, firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Saudara, Roh Kudus juga yang tinggal dalam diri kita, yang menyertai kita selamanya. Dia juga akan membimbing kita, menuntun kita, mengajar kita, dan membuka pengertian kita sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan serta melakukannya di dalam seluruh kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat, Roh Kudus membawa dan mengajar saya untuk mengingat firman Kristus. Roh Kudus membawa dan mengajar saudara dan saya untuk mengingatkan apa yang Kristus ajarkan, sampaikan kepada kita. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang menyebut dirinya saya mendapatkan suara dari Roh Kudus, wahyu daripada Roh Kudus, tetapi wahyu dan ajarannya itu bertentangan dengan firman Kristus, tolak dia. Ya, jangan dengarkan ajarannya. Tak peduli banyak pengikutnya. Ya, tak peduli banyak kesaksian-kesaksiannya yang bersifat supranatural. Ya, hati-hati. Ya, karena Roh Kudus itu akan mengajar kita, menuntun kita untuk mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu, jangan jadi orang Kristen yang malas untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Karena orang Kristen yang malas untuk membaca, merenungkan, menyelidiki firman Tuhan, orang Kristen yang seperti itu akan mudah menjadi mangsa para pengajar sesat. Ya, tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, ya, sedia dibimbing, diajar, dituntun oleh Roh Kudus, maka dia akan dibukakan pengertiannya sehingga mengerti firman Tuhan, dan dia tidak akan mudah untuk disesatkan oleh berbagai macam ajaran sesat yang kelihatannya sepertinya dari Tuhan, tetapi sebenarnya menyesatkan. Saudara, ketika Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran, serta mengajarkan dan mengingatkan kita akan firman Kristus, ya, maka apa yang terjadi? Kita akan menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah yang terjadi ketika Roh Kudus hadir dalam diri kita sebagai orang percaya. Inilah yang akan terjadi ketika Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Yang terjadi ketika Roh Kudus mengajarkan, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dan kita mau tunduk kepada tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, maka hidup kita akan menghasilkan buah roh itu tadi. 9 buah roh. Itu tanda, itu bukti bahwa Roh Kudus itu tinggal menyertai dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara, inilah makna daripada pemberian Roh Kudus bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus, yakni Roh Kudus diberikan kepada kita untuk berdiam dalam diri kita, menyertai kita selamanya, sehingga kita dapat terus bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita dapat terus hidup dalam keselamatan yang sudah dikaruniakan Allah di dalam Kristus kepada kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa sesungguhnya makna pemberian Roh Kudus bagi orang percaya dari bagian firman Tuhan ini? Itulah Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus untuk memberikan kuasa kepada orang percaya dalam memberitakan Injil Kristus. Saudara, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa Roh Kudus. Ya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kemudian dalam Markus 16 ayat yang ke-17 di situ dijelaskan pula Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara, perkataan Yesus dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dan Markus 16 ayat 17 ini benar-benar digenapi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Digenapi dalam diri para murid. Ya, di mana para murid
diberikan kuasa oleh Roh Kudus, kuasa untuk berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam berbagai bahasa yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta yang berasal dari berbagai bangsa dengan bahasa mereka masing-masing. Baik itu dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, orang-orang Kreta, dan orang Arab. Ayat 7 sampai dengan ayat 12. Ya, kamu akan menerima kuasa. Yes, Roh Kudus turun kepada mereka, para murid, dan para murid menerima kuasa dari Roh Kudus. Kuasa apa? Markus 16 ayat 17. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Para murid ini dengan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada para rasul dan kepada setiap orang percaya pada saat itu, itulah karunia atau kuasa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya, mereka menyaksikan berita Injil kepada semua orang dari berbagai macam bahasa dan bangsa yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Ya, para rasul dan orang percaya yang ada di Yerusalem pada waktu itu diberikan kuasa oleh Roh Kudus sehingga mereka bisa berbahasa Parsia. Mereka bisa berbahasa Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, bahkan juga bahasa Arab. Padahal mereka tidak tahu sama sekali bahasa itu. Tetapi Roh Kudus memberikan kuasa sehingga mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa bangsa-bangsa itu yang didengar oleh bangsa-bangsa itu yang datang ke Yerusalem. Dengan bahasa yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada para murid, mereka menceritakan Injil, menceritakan Kristus. Mereka menjadi saksi Kristus yang memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi saudara, ini bukan bahasa roh yang dimengerti sebagai bahasa yang tidak dimengerti. Ya. Ada banyak pendeta, oknum pendeta, ya, gereja yang mengajarkan, oh Kisah Para Rasul 2 ini adalah bahasa roh, sikirabaraba, sikilama-lamase, kirabaraba-laba-laba. Bukan itu. Jelas sekali teks ini bicara bahwa bahasa yang diberikan Roh Kudus kepada mereka adalah bahasa yang dikenal, bahasa yang dimengerti oleh manusia, oleh suatu bangsa yang ada pada saat itu. Ya, para murid yang tidak tahu bahasa Arab tiba-tiba bisa ngomong bahasa Arab. Sehingga para pendatang-pendatang yang datang ke Yerusalem, penganut agama Yahudi yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta dari Arab, mereka kaget. Ini orang tidak pernah ke Arab, tapi kok bisa berbahasa Arab? Mengerti apa yang diucapkan para rasul. Mereka bersaksi tentang Injil Kristus, dan para pendatang dari Arab yang berbahasa Arab mengerti apa yang disampaikan para rasul yang diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk berbahasa Arab. Itu maksudnya bahasa yang dimengerti, bukan bahasa yang tidak dimengerti yang sekarang umumnya seringkali terjadi di beberapa gereja, sikilama-lama, sekirara, baso, laba-laba-laba. Bukan, saudara. Bukan itu. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? 3.000 jiwa bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-41. Ya, 3.000 jiwa bertobat. Pekerjaan Roh Kudus. Banyak jiwa percaya bertobat kepada Yesus Kristus. Dan oleh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam dan melalui orang percaya ini, telah menyebabkan gereja Tuhan berdiri. Gereja Tuhan bertumbuh dan semakin berkembang di mana-mana. Ayat 47 mencatat, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini pekerjaan Roh Kudus di dalam dan melalui orang percaya. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa pemberian Roh Kudus kepada setiap kita yang sudah di dalam Kristus adalah untuk menolong dan memperlengkapi kita di dalam memberitakan Injil. Ya, saudara dan saya yang sudah didiami disertai Roh Kudus, ya, saudara pasti rindu untuk memberitakan Injil.
Ya, dan tentu saja pemberitaan Injil yang kita lakukan harus melibatkan pimpinan Roh Kudus. Bukan mengandalkan kehebatan, kekuatan, atau kefasihan kita berbicara, tidak. Harus melibatkan pimpinan Roh Kudus. Karena tanpa penyertaan pimpinan Roh Kudus, maka sia-sia pemberitaan Injil yang kita lakukan. Dengan bersandar kepada kuasa Roh Kudus, maka kita akan sanggup untuk memberitakan Injil kepada setiap orang, ya, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga orang yang mendengarkan pemberitaan kita yang dipimpin, diurapi, dikuasai oleh Roh Kudus, mereka pada akhirnya bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Ya, memang saudara, pasti akan ada orang yang menolak pemberitaan Injil yang kita lakukan. Pasti akan ada orang yang mengolok-olok pemberitaan Injil yang kita lakukan, seperti yang dicatat di dalam ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tetapi kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya akan terus menolong kita, memampukan kita untuk terus memberitakan Injil. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 3 makna pemberian Roh Kudus bagi setiap orang percaya yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini. Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya merupakan sebuah janji Bapa yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah ada di dalam Kristus. Dan yang kedua, Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya untuk tinggal dalam diri saudara dan saya selamanya, menyertai saudara dan saya selamanya, menjadi meterai keselamatan kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya untuk menyertai saudara dan saya dengan kuasanya di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, saudara, kiranya melalui peringatan Hari Pentakosta ini, Roh Kudus kembali menyadarkan kita akan dosa-dosa kita yang mungkin kita masih lakukan, dan menuntun kita kepada Kristus dalam pertobatan untuk menerima pengampunan Kristus serta karunia Roh Kudus. Kiranya melalui peringatan Hari Pentakosta ini, iman kita kembali diteguhkan, iman kita kembali dikuatkan di dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita menyadari bahwa Roh Kudus tinggal dalam diri kita dan akan senantiasa menyertai kita. Tidak akan meninggalkan kita di dalam berbagai macam apapun tantangan, rintangan, pergumulan, atau situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kiranya melalui peringatan Hari Pentakosta ini, Roh Kudus terus mengobarkan semangat kita di dalam memberitakan Injil Kristus, sehingga semakin banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Kristus, dan gereja semakin bertumbuh dan berkembang di mana-mana. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya pada hari ini. Sampai kita berjumpa kembali, dan Shalom.